Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan kami dari kelompok 23 pada proyek kami yang bernama aplikasi Pinko ini. Ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai progres dari proyek kami. Oke, jadi di sini sudah muncul tampilan dari Trello kelompok kami. Oke, teman-teman bisa lihat kalau di sini ada to do this week. Ini untuk minggu keempat ini kami akan melanjutkan SRS, pembuatan UI UX tahap 1, pembuatan aplikasi, membuat halaman login dan register, activity diagram, use case, dan requirement dan priority fitur. Oke, untuk doing-nya atau yang sedang kita kerjakan saat ini, begitu, kurang lebih sama dengan plan minggu ini. Oke. Untuk kendala yang kita hadapi pada minggu keempat kali ini, kafe yang masih rancu. Oke, jadi setelah itu ada hal-hal yang sudah kita selesai kerjakan. Ada pembuatan UI UX pada tahap 1, ada pembuatan logo dan identitas produk aplikasi, ada membuat halaman login dan register, ada use case diagram, dan requirement and priority fitur. Kita sudah membuat Google Dokumen. Di sini ada user persona yang menceritakan tentang Sarah yang merupakan seorang profesional muda dengan umur 28 yang tinggal di kota metropolitan. Ia bekerja sebagai seorang manajer perusahaan teknologi dan sering memiliki pertemuan bisnis dengan rekan kerja. Sarah juga gemar berkunjung ke kafe untuk bekerja ataupun berkumpul dan menikmati secangkir kopi. Namun, ia mengalami beberapa kendala saat ingin mengunjungi kafe. Oke, jadi pada aplikasi ini, Sarah itu membutuhkan aplikasi informasi mengenai kafe-kafe di sekitarnya. Aplikasi yang dapat melakukan input sheets yang akan dipakai oleh user dari pihak user begitu, dan aplikasi dapat menampilkan jumlah seats yang masih tersedia pada kafe. Selain itu, aplikasi yang dapat menampilkan posisi kursi yang sudah terisi oleh pengunjung lain. Aplikasi juga dapat menampilkan atau tidak. Dan yang terakhir, aplikasi dapat melakukan reservasi kursi. Oke, jadi dari kelemahan atau ketakutan yang Sarah saat ini sedang alami, yaitu ia sulit menemukan kafe yang sesuai dengan kebutuhannya, terutama saat ia ingin bekerja di luar kantor atau berkumpul dengan teman-temannya. Dan yang kedua, ia cepat yang diinginkan tanpa harus mengantri. Dari aplikasi ini, ia menginginkan agar sistem nantinya dapat menampilkan fasilitas pada kafe seperti colokan listrik, wifi, dan lain-lain. Aplikasi juga dapat menampilkan menu dan harganya. Aplikasi dapat menampilkan ulasan atau penilaian dari pengunjung lain. Dapat menampilkan waktu operasional kafe tersebut. Dan yang terakhir, sistem dapat menampilkan informasi hiburan musik atau event yang akan diselenggarakan pada kafe tersebut. Nah, di sini ada tentang Sarah. Ia adalah seorang penyuka kopi, seorang introvert, dan ia suka berpergian. Nah, di bawah ini itu bentuk awal dari user persona yang sebelumnya kita buat menjadi. Jadi di sini ada teksnya, begitu. Ini bisa kita skip saja dan lanjut ke user story-nya.
Jadi, di sini ada yang pertama, menemukan kafe yang tenang. Sarah ingin melihat daftar kafe di sekitar dan memfilter guys, sorry nanti di-cut ya. Oke, aku ulang ya. Oke, jadi di sini ada user story. Yang pertama, menemukan kafe yang tenang. Sebagai Sarah, saya ingin melihat daftar kafe di sekitar saya dan memfilternya berdasarkan tingkat keramaian saat ini, sehingga saya dapat menemukan tempat yang tenang untuk bekerja atau bersantai. Yang kedua, melakukan reservasi kursi. Sebagai Sarah, saya ingin dapat mereservasi kursi di kafe sehingga saya tidak perlu khawatir untuk tidak mendapatkan tempat duduk saat tiba di sana. Yang ketiga, melihat menu dan harga. Sebagai Sarah, saya ingin melihat menu kafe beserta harga-harga makanan dan minumannya sebelum saya pergi ke sana, sehingga saya dapat merencanakan pesanan saya dengan baik. Yang keempat, ada melihat fasilitas kafe. Saya ingin tahu, apakah kafe tersebut memiliki fasilitas seperti colokan listrik, wifi, dan lain-lain yang dapat membantu saya bekerja dengan nyaman. Yang kelima, mengetahui jarak dari lokasi. Sebagai Sarah, saya ingin melihat daftar kafe di sekitar saya beserta informasi jaraknya dari lokasi saya saat ini. Sehingga saya dapat memilih kafe yang paling sesuai dengan keinginan dan lokasi saya. Dan yang keenam, penilaian. Sebagai Sarah, saya ingin membaca ulasan dan penilaian dari pengunjung lain untuk memastikan kualitas pengalaman di kafe tersebut sebelum saya memutuskan untuk mengunjunginya. Dan yang ketujuh, melihat informasi waktu buka dan tutup. Sebagai Sarah, saya ingin tahu jam operasional kafe sehingga saya dapat merencanakan kunjungan dengan baik. Dan yang terakhir, atau entertainment. Sebagai Sarah, terkadang saya ingin tahu mengenai acara musik atau hiburan yang akan diselenggarakan di kafe. Sehingga saya dapat memutuskan apakah saya ingin menghadiri acara tersebut. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kita masuk ke bagian use case skenario, yaitu pada use case skenario yang pertama, yaitu menemukan cafe yang tenang, di mana dengan precondition Sarah telah login ke dalam aplikasi Eatinggo. Kemudian dengan basic flow, yang pertama membuka aplikasi, kemudian memilih opsi cari cafe pada menu utama, dan ketiga, aplikasi menampilkan daftar kafe di sekitar lokasi Sarah dengan informasi tingkat keramaian saat ini. Yang keempat, Sarah memiliki kafe dengan tingkat keramaian yang sesuai. Dan yang terakhir, aplikasi menampilkan kafe, detail kafe tersebut. Nah, dan post condition tersebut ialah Sarah dapat memutuskan apakah mengunjungi kafe tersebut atau mencari kafe yang lain. Kemudian use case skenario yang kedua yaitu melakukan reservasi kursi, di mana dengan precondition Sarah telah login dan memilih kafe yang ingin dia kunjungi. Kemudian untuk basic flow, pertama Sarah memilih opsi reservasi kursi pada halaman detail kafe. Kedua, aplikasi menampilkan daftar kursi yang tersedia beserta pilihan waktunya. Dan yang ketiga, Sarah memilih kursi dan waktu yang diinginkan. Kemudian Sarah mengonfirmasi reservasi, dan akhirnya aplikasi mengirimkan konfirmasi reservasi ke Sarah. Nah, di sini memiliki alternatif flow, di mana jika semua kursi telah dipesan oleh pengguna lain, Sarah akan menerima pemberitahuan bahwa reservasi tidak dapat dilakukan. Dengan post condition, Sarah menerima notifikasi dalam aplikasi yang berisi detail reservasi, termasuk nomor kursi, waktu, dan informasi kafe. Serta Sarah dapat melihat reservasi kursi yang telah dia buat dalam akun di aplikasi kafe tersebut. Kemudian use case ketiga, melihat menu dan harga. Dengan prekondisi, Sarah telah memilih kafe yang ingin dikunjungi.
Kemudian basic flow, Sarah membuka halaman detail cafe, kemudian melihat menu pada halaman cafe. Nah, yang ketiga, aplikasi menampilkan menu cafe beserta harga makanan dan minuman yang dimiliki. Dan kemudian post conditionnya, Sarah dapat memiliki makanan atau minuman yang ingin dipesan saat tiba di cafe. Kemudian lanjut ke use case skenario keempat, yaitu melihat fasilitas cafe. Dengan precondition, Sarah telah memilih cafe yang ingin dikunjungi. Kemudian untuk basic flow, Sarah membuka halaman menu detail cafe. Kemudian Sarah melihat informasi tentang fasilitas cafe yang tersedia seperti colokan listrik dan wifi. Nah, kemudian post condition, Sarah dapat memutuskan apakah fasilitas cafe sesuai dengan kebutuhannya. Lanjut ke use case scenario kelima, mengetahui jarak dari lokasi. Precondition yang dimiliki, Sarah telah memasukkan lokasi atau aplikasi memiliki akses lokasi GPS. Basic flow, Sarah memiliki memilih cari cafe di menu utama. Kemudian yang kedua, aplikasi menampilkan daftar cafe di sekitar lokasi Sarah beserta informasi jarak dari lokasinya. Kemudian post condition, Sarah dapat memilih cafe yang sesuai dengan lokasi dan keinginannya. Kemudian lanjut use case scenario ke-6, melihat ulasan dan penilaian. Precondition, Sarah telah memilih cafe yang ingin dikunjungi. Kemudian basic flow-nya, Sarah membuka halaman detail cafe dan melihat ulasan serta penilaian dari pengunjung lain. Kemudian post condition yang dimiliki, Sarah dapat memutuskan apakah pengalaman pengunjung lain memadai untuk dia. Kemudian lanjut ke use case ke-7. Dengan basic flow, Sarah membuka halaman detail cafe. Yang kedua yaitu Sarah melihat jam operasional cafe. Kemudian post condition yang dimiliki, Sarah dapat merencanakan kunjungannya sesuai dengan jam operasional cafe. Kemudian untuk yang use case scenario 8, mengetahui informasi event, musik, atau entertainment. Basic flow dengan pertama yaitu Sarah membuka halaman detail cafe. Sarah melihat informasi tentang acara musik atau hiburan yang diselenggarakan oleh cafe. Dan post conditionnya, Sarah dapat memutuskan apakah dia ingin menghadiri acara tersebut pada saat mengunjungi kafe. Baik, untuk alternatif flow akan saya jelaskan sebagai berikut. Alternatif flow adalah kondisi jika skenario dalam basic flow itu mengalami masalah seperti tidak bisa login atau mengalami kesalahan jaringan yang lain-lain. Jadi di sini ada alternatif flow untuk kasus kesalahan jaringan. Kondisinya adalah preconditionnya adalah Sarah telah login atau memilih cafe. Alternatifnya flow-nya adalah jika terjadi masalah pada jaringan internet, aplikasi menampilkan pesan kesalahan jaringan. Selanjutnya adalah Sarah diberi opsi untuk mencoba login atau keluar dari aplikasi. Terus kemudian alternatif flow selanjutnya adalah cafe tidak ditemukan. Prekondisinya adalah Sarah telah memilih opsi cari cafe dan memilih cafe tertentu dengan inputan dari Sarah sendiri. Alternatif flow-nya adalah jika tidak ada cafe yang ditemukan dalam radius yang diinginkan atau kriteria tertentu, aplikasi menampilkan pesan bahwa tidak ada cafe yang sesuai dengan pencarian. Kemudian Sarah diberi opsi untuk mengatur ulang kriteria atau mencari cafe lain. Selanjutnya adalah alternatif flow untuk kasus reservasi gagal. Prekondisinya adalah Sarah mencoba untuk melakukan reservasi kursi di cafe. Untuk alternatif flow-nya, jika kursi yang dipilih dipesan oleh pengguna lain sebelumnya, aplikasi menampilkan pesan bahwa kursi yang dipilih telah dipesan oleh pengguna lain. Kemudian Sarah diberi opsi untuk memilih kursi lain atau membatalkan reservasi. Kemudian alternatif flow untuk kasus tidak ada menu yang tersedia. Prekondisinya adalah Sarah mencoba untuk melihat menu dan harga cafe pada menu di aplikasi. Alternatif flow-nya adalah jika cafe tidak memiliki menu yang tersedia, misalnya kayak tutup atau melakukan pembaruan menu, nah aplikasi akan menampilkan pesanan tidak tersedia untuk saat ini. Kemudian Sarah diberi opsi untuk kembali ke halaman sebelumnya atau mengecek kembali nanti.
Kemudian alternatif flow untuk kasus lokasi GPS tidak tersedia. Prekondisinya adalah Sarah mencoba menggunakan fitur yang memerlukan lokasi GPS. Alternatif flow-nya adalah jika aplikasi tidak memiliki akses ke lokasi GPS atau Sarah tidak mengaktifkan fitur GPS pada perangkatnya, aplikasi menampilkan pesan permintaan akses lokasi atau pesan bahwa fitur tidak tersedia untuk digunakan sekarang. Kemudian Sarah diberi opsi untuk mengaktifkan lokasi atau melanjutkan tanpa akses lokasi. Alternatif flow untuk kasus informasi tidak tersedia. Prekondisinya adalah Sarah mencoba untuk melihat informasi tertentu seperti fasilitas kafe atau ulasan. Alternatif flow-nya adalah jika informasi yang diminta tidak tersedia dalam database atau belum diisi oleh pemilik kafe atau karyawan, aplikasi menampilkan pesan bahwa informasi yang dicari tidak ada pada saat ini. Sarah diberi opsi untuk mencoba fitur lain atau melanjutkan eksplorasi di aplikasi untuk kafe lain. Alternatif flow untuk kesalahan umum. Prekondisinya Sarah menggunakan aplikasi. Jika terjadi kesalahan umum pada aplikasi yang tidak dapat diperkirakan, aplikasi akan menampilkan pesan tersebut. Kemudian Sarah diberi opsi untuk menghubungi dukungan pelanggan atau mencoba aplikasinya nanti. Terus selanjutnya adalah use case diagram. Use case diagram adalah merupakan basic flow atau basic skenario yang diubah menjadi diagram sehingga dapat dibaca oleh user ataupun stakeholder. Nah, di sini Sarah sebagai user dan karyawan juga sebagai user. Nah, jadi semua fitur dari yang tertulis pada use case skenario diubah menjadi diagram seperti di sini. Sarah sebagai user mencoba untuk melakukan login. Nah, jika dia tidak memiliki akun, maka dia akan mengekstern registrasi untuk membuat akun tersebut. Selanjutnya adalah Sarah mencoba mencari list cafe. Nah, melihat list cafe. Jika Sarah tidak menemukan kriteria yang cocok pada list tersebut, Sarah akan mencoba mencari cafe. Nah, kondisi yang lain juga tertulis di sini sesuai dengan use case skenario yang dibacakan di atas, sehingga selanjutnya bisa di-skip karena tidak bisa dijelaskan satu persatu ya. Nah, untuk sequence diagram ini belum kita buat untuk penjelasan fiturnya itu di setiap fitur akan melakukan kegiatan apa saja, karena ini kemungkinan sequence diagram detail dari fiturnya akan dijelaskan minggu depan. Untuk selanjutnya adalah ER diagram. ER diagramnya sudah dijelaskan waktu presentasi kemarin Jumat, sehingga mungkin bisa di-skip atau diberi penjelasan singkat lah. Jadi ER diagram ini merupakan relasi antara tabel-tabel dan kolom yang menghubungkan fitur-fitur pada aplikasi sehingga dapat diakses oleh user ataupun aplikasi tersebut. Untuk penjelasannya secara rinci sudah kami bawakan kemarin Jumat ya. Jadi selanjutnya adalah untuk kelas diagram dan informasi arsitektur belum kami bikin karena untuk materinya juga belum dapat. Karena untuk kelas diagram ini kemungkinan akan dibahas setelah UTS ketika memasuki tahapan developing aplikasi menggunakan software. Baik, kembali ke Mbak Esti. Baik, oke. Terima kasih. Jadi, dari desain dan arsitektur software dari proyek kami, dan selanjutnya ada SRS. Nah, di sini SRS ini sedang dalam proses pembuatan, jadi masih awal-awal, dan SRS ini tuh baru diisi apa yang bisa kami isi yang belum kami isi, dan ini sih rencananya nanti akan dibagikan penugasan atau pembagian untuk masing-masing kami. Jadi untuk saat ini masih seperti ini bentuknya.
Ya, mungkin seperti itu. Dan kembali lagi ke Trello. Setelah dari SRS, kita ke UI UX. Oke, UI UX design ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, nah untuk UI UX ini di sini saya telah membuat tahap 1. Jadi di sini UI UX ini masih tahap 1. Jadi di sini saya baru mencari font, terus color palette, sama saya membuat tiga page, yaitu welcome page, login page, dan sign up page. Nah, untuk saya juga membuat logo dari aplikasi kita, yaitu Itinggo, dengan referensi itu letter E dan berbentuk seperti gelas, yang dimana aplikasi kita tuh lebih mengarah ke arah kafe dan mencari tahu tentang kafe. Nah, jadi referensinya seperti itu. Dan untuk warnanya juga saya membuat sesuai dengan warna yang identik dengan kopi. Nah, mungkin di sini saya membuat 4 color palette. Saya menggunakan 4 color yang saling berhubungan dari krem, agak kecoklatan, asu coklat, dan coklat gelap. Agar warnanya itu kontras dengan lainnya. Nah, untuk fontnya juga di sini saya mencari 2 font, yaitu font headingnya menggunakan font Festina Lente, yaitu regular. Nah, dan font subheadingnya itu memakai Montserrat semi bold. Dan untuk informasi-informasi lainnya mungkin bisa memakai font Montserrat regular. Mungkin dari UI UX baru segitu saja. Untuk desain tahap 2-nya dimungkinkan minggu depan sudah selesai. Oke, saya kembalikan ke ST. Oke, itu tadi penjelasan dari desain UI UX proyek kami, dan kita akan kembali lagi ke Trello. Nah, untuk use case ini tadi sudah dijelaskan ya oleh Fajar, untuk dijelaskan 2 kali. Oke. Dan ya, ini ada yang terakhir ya, tadi mungkin lupa untuk dijelaskan, ini mengenai requirement-nya. Ini tadi disebut priority fitur. Nah, seperti ini. Ini nggak ada yang mau jelasin. Ya udah, aku aja jelasin. Ya bolehlah aku jelasin. Oh, oke. Oke. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang requirement fitur yang sudah kami fixkan dan kami berikan prioritas untuk kami kerjakan setelah UTS nanti, atau mungkin sebelum UTS ya, ketika memungkinkan sudah merancang softwarenya. Jadi di sini pertama adalah fitur untuk registrasi dan login akun user. Jadi requirement fitur ini memiliki prioritas utama untuk dibangun ketika kita melakukan developing aplikasi. Fitur ini juga memerlukan login untuk digunakan. Nah, selanjutnya adalah Search Cafe. Nah, Search Cafe ini fitur yang merupakan pencarian kafe menggunakan database, sehingga usernya dapat mencari kafe sesuai keinginan ataupun kriteria tertentu. Masuknya tidak prioritas karena pada dasarnya kita untuk prioritas list cafe kita menggunakan mapping. Nah, di sini adalah mapping cafe. Nah, berisi list cafe yang ada pada radius tertentu dari sekitar user. Untuk radiusnya nanti juga akan disesuaikan menggunakan radius tool, mungkin sekitar berapa meter dari jarak user dengan batasan sampai radius tertentu. Nah, ini merupakan fitur prioritas yang akan dikembangkan pertama kali ketika mendevelop aplikasi. Fitur tersebut memerlukan login. Kemudian adalah cafe information menu.
Fitur ini merupakan deskripsi kafe secara singkat yang memuat mungkin fasilitas kafe ataupun event ataupun yang lainnya ya. Fitur ini juga merupakan prioritas karena tidak mungkin aplikasi tersebut tidak menunjukkan informasi dari kafe, namun tidak diprioritaskan. Nah, fitur ini juga memerlukan login. Selanjutnya adalah menu kafe. Nah, menu kafe di sini menu yang nantinya akan ada pada fitur untuk apa ya? Untuk mendeskripsikan menu apa aja yang ada di situ serta harga yang terteranya. Nah, di sini tidak prioritas karena ini menu yang fitur yang diinginkan ketika kita melakukan survei. Diinginkan user, bukan jadi pihak stakeholder. Jadi kita tidak prioritaskan ini. Namun menu ini juga memerlukan login. Selanjutnya adalah Booksheet. Nah, di sini menu Booksheet ini merupakan list kursi yang tersedia, jumlah ataupun kursi-kursi yang sedang direservasi atau dipakai oleh pengguna lain. Nah, user di sini juga dapat melakukan reservasi pada jam tertentu. Kita perlu membatasi jamnya untuk menghindari adanya double reservasi ataupun keisengan pengguna dalam melakukan reservasi. Nah, fitur ini mungkin untuk list kursinya ini prioritas, namun untuk melakukan reservasi itu nanti akan bergantung pada pihak kafe. Jadi kita memerlukan adanya persetujuan dari pihak kafe. Fitur ini juga memerlukan login. Selanjutnya adalah fitur History Pack. Nah, fitur ini berisi kafe yang pernah dikunjungi pengguna dalam rangka waktu tertentu. Karena mungkin sebelumnya user pernah mengunjungi suatu kafe. Nah, kafe tersebut berkesan dalam benak dia. Nah, ketika dia ingin mengunjungi kafe tersebut lagi, mungkin dia lupa ya. Dia lupa nama kafenya atau dia lupa dengan identitas kafenya. Nah, di sini kita menyediakan history itu untuk membuat user mengingat kembali tempat yang pernah dia kunjungi. Namun fitur ini juga bukan prioritas ya, karena ini fitur attachment atau tambahan yang memerlukan login. Selanjutnya adalah aktif book menu. Nah, di sini data kafe yang sedang dipesan atau direservasi. Jadi, ketika pengguna melakukan reservasi, maka di bagian fitur ini terletak di tengah, di button tengah aplikasi ya, di bagian bawah yang sudah dijelaskan kemarin sama teman saya Suja. Nah, di sini bukan ya, itu bukan ding. Ini aktif book menu ini fitur ketiga atau kedua saya lupa ya. Ini yang pasti nanti data kafe yang sedang direservasi akan tertulis di situ. Nah, namun fitur ini juga bukan prioritas kita dan fitur ini memerlukan login. Selanjutnya adalah profil pack yang berisi informasi pengguna serta pengguna dapat melakukan perubahan data tertentu. Nah, pada profil pack mungkin ya pengguna dapat melakukan perubahan seperti data password, email, nomor HP, ataupun lain. Fitur ini tidak terlalu prioritas ya, karena mungkin data sendiri itu tidak terlalu sering diubah demi menghindari adanya kesalahan dalam database. Untuk password mungkin nanti itu dibedakan lagi, bukan pada profil atau mungkin nanti ya bisa dirubah. Nah, selanjutnya adalah track lokasi. Track lokasi ini fitur background service yang ada pada aplikasi digunakan untuk memantau lokasi pengguna menggunakan GPS dalam melakukan pencarian lokasi secara akurat. Nah, fitur ini nanti akan menggunakan salah satu API Google ataupun API map lain dengan format longitude dan longitude atau menggunakan format pluscode yang merupakan punyanya Google yang versi simpelnya untuk menentukan lokasi. Nah, saya juga masih menentukan ke arah mana tingkat efisien penggunaan lokasinya nanti. Nah, fitur ini merupakan fitur prioritas karena ketika menggunakan background service untuk sebuah aplikasi, kita perlu melakukan pengoptimalan penggunaan RAM ataupun penggunaan baterai supaya aplikasi tersebut tidak terdeteksi sebagai pemborosan baterai
pada handphone user. Nah, fitur ini juga memerlukan login. Selanjutnya adalah tombol menonjol. Nah, ini tombol menonjol adalah fitur yang akses cepat untuk kursi yang sedang di booking yang saya bicarakan tadi. Baik, selanjutnya Mbak ke bawah. Nah, terakhir adalah fitur review. Jadi karena pengguna mungkin ada kesan sama pengalamannya ketika di kafe. Nah, pengguna akan melakukan review pada fitur review ini, memberikan pengalamannya, memberikan rating bintang ya, serta melihat ulasan dari pengguna lain untuk menentukan kualitas kafe tersebut. Fitur ini merupakan bukan prioritas dari proyek kita dan fitur ini memerlukan login. Baik, sedikit penjelasan mengenai requirement fitur yang telah kita tetapkan. Saya kembalikan kepada Mbak SD. Oke, mungkin itu tadi penjelasan progres keseluruhan dari proyek kami. Sebelumnya Oke. SD aku mau nambahin. Apa? Oh, ini aku mau nunjukin progres realisasi desain UI UX-nya di Android Studio. Oh iya, bentar. Aku ngomong dulu ya, aku lanjutin ya. Oke. Oke, mungkin tadi penjelasan mengenai priority fitur dari proyek kami. Dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai progres aplikasi Studio. Oke. Sebelumnya izin share screen. SD gantian share screen. Oke. Untuk saat ini udah lihat? Sudah, sudah. Oke. Jadi saat ini realisasi progres dari desain yang dibuat oleh Suja tadi. Di sini terdapat register page, kemudian ada, dan di sini dapat terlihat sudah. Kemudian untuk login page sama realisasi dari desain punya Suja tadi yang seperti di Figma pada Trello. Jadi untuk fungsi logic switching page-nya belum aku tambahin. Mungkin menyusul. Oke, itu aja yang pengen aku report ke progres mingguannya. Oke, kembali ke SD. Oke, mungkin itu penjelasan progres dari apabila ada salah kata atau kurang jelas, kami mohon maaf. Terima kasih semuanya.